Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat quiz.com. Kita klik aplikasinya quiz.com. Lalu kita pilih sync up. Lalu kita klik aplikasi ke email. Kita tunggu proses loading. Lalu kita klik akun email Iraga Murti. Tunggu proses loading. Quiz sih. Terus lalu kita klik quiz. Tunggu proses loading. Lalu kita tulis nama undang-undang dasar, undang-undang dasar 1945. Kita klik social studies, terus kita klik next. Setelah proses loading kita pilih multiple choice. Kita klik ke kuisi, soalnya pertama 1. Pembukaan, undang-undang pembukaan. Undang-undang 1945. Pada hakikatnya merupakan pernyataan. Lalu kita tulis di aplikasinya A, jawaban pilihan gandanya A, kenegaraan. Lalu kita tulis lagi pilihan gandanya B, kebangsaan. Lalu kita tulis lagi yang C, pilihan gandanya kemerdekaan. Lalu kita tulis lagi yang D, pilihan ganda D, kedaulatan. Terus kita pilih jawaban yang benar adalah C. Lalu kita save. Tunggu proses loading, lalu kita pilih news occasion multiple choice. Lalu kita bikin lagi buat yang kedua soal, yaitu dorongan moral terhadap usaha mencapai kemerdekaan. Terus kemerdekaan bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea. Terus kita pilih jawabannya ke pilihan ganda A pertama, terus ke B ketiga, terus ke C pilihan ganda C, kedua, ke D keempat. Lalu kita tunggu jawaban 5 detik. Lalu kita pilih jawaban yang benar adalah C. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajar pengertian Undang-Undang 1945.
Yang pertama saya akan absen murid saya itu bernama Tri Andi Mukti, hadir hari ini ya. Iya, Andi Tri Andi hadir. Mukti hadir ya. Ya, Hadir, Bu. ya sebelumnya saya akan membahas materi ini pengertian dan naskah awal undang-undang ya. Terus nanti kita Iya. akan membahas setelah PPT ini, PowerPoint ini kita akan membahas mengenai soal pilihan ganda ya. Nanti saling tanya jawab ya, tanya jawab. Nah, Iya. sekarang Ibu akan Iya. membahas mengenai pengertian Undang-Undang 1945. Nah, Iya, yang Bu. pertama, naskah awal yang terdiri dari pembukaan Undang-Undang 1945, batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari 16 bab, 37, ayat 37, pasal 4, pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan berisi 2 bagian pokok yaitu 1. Sistem pemerintahan negara, 2. Hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Penjelasan Undang-Undang 1945, amandemen Undang-Undang 1945 yang ditetapkan MPR RI. Nah, yang keduanya, bentar ya. Nah, yang keduanya itu kedudukan Undang-Undang 1945. Hukum dasar tertulis, 1. Sebagai norma hukum, Undang-Undang 1945 bersifat mengikat, berisi norma-norma. 2. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum sebagai alat kontrol hukum dasar tidak tertulis, seperti konvensi. Yang selanjutnya, sifat Undang-Undang 1945, singkat. 1. Undang-Undang 1945 hanya memuat sebanyak 37 pasal. Yang kedua, Undang-Undang 1945 memuat aturan-aturan pokok saja. Yang terus setelah itu supel atau elastis. 1. Dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, berubah, dan mencabutnya. Nah, yang berikutnya ini mengenai fungsi Undang-Undang 1945, mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Terus menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, yang berikutnya akan bahas lagi makna pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdiri dari merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, merupakan sumber cita, hukum, dan moral yang ingin ditegakkan, mengandung nilai-nilai universal, lestari. Nah, slide berikutnya Ibu akan menjelaskan, sekian dan terima kasih. Nah, setelah itu Ibu akan menanyakan kepada Saudara Tri Andi Mukti, Iya, ya, Bu. Iya. ya, pengertian penjelasan dari Undang-Undang 1945 bisa dijelaskan. Alinea yang pertama itu apa pengertian penjelasannya? Coba bisa dijelaskan maknanya, pengertiannya. Di negara kita ini gimana pengertian Undang-Undang 1945? Tolong dijelaskan ya. Karena kita belajar tanya jawab. Silakan, Saudara Andi. Diperlihatkan suaranya. Ya. Pengertian dari undang-undang itu 1945 itu pengertiannya apa? Tolong dijelaskan. Pengertian. Iya, pengertian Penjelasan Undang-Undang 45. Iya, apa? Undang-Undang 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan, lembaga negara, dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang dasar merupakan keseluruhan hukum yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. Sudah, Bu? Iya. Ya tadi Saudara Andi sudah menjelaskan ya. Ini pembahasan Undang-Undang Dasar, Ibu tambahin lagi sedikit tambahan lagi. Pembahasan Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dari seluruh hukum yang ada di Indonesia.
Ya, sekian ya penjelasan dari saya. Sekarang kita akan membahas soal pilihan ganda ya. Setelah Ya. ini. Nah, ini pilihan ganda ya. Ibu akan ngebahas mengenai satu pembukaan Undang-Undang 1945 pada hakikatnya merupakan pernyataan A. Kenegaraan, B. Kebangsaan, C. Kemerdekaan, D. Kedaulatan. Kamu pilih yang mana jawabannya? Ibu mau C, tahu Bu. aja. Apa? C. Oh, kenapa kamu pilih Kemerdekaan. kemerdekaan? Penjelasannya tolong dijelasin. Ibu mau tahu. Kemerdekaan. Ya. Penjelasannya dari makna kemerdekaan itu maksudnya apa? Pembukaan Undang-Undang 1945 itu hakikatnya merupakan Ya, karena mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. ya. Nah, yang berikutnya yang pertanyaan yang kedua ya, Ibu mau tahu dorongan moral terhadap usaha mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea A pertama, B ketiga, C kedua, D keempat. Terus kamu milih yang mana di antara 4 ini? Jawaban yang benar yang mana? C, yang kedua, Bu. Penjelasannya bisa dijelaskan? Ya, alinea kedua, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajahan. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, akan tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, terima kasih ya, Saudara Andi. Bagus. Nah, seterusnya kita akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Nah, nomor 3 dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tercantum dasar negara Pancasila. Ya, tercantum dasar negara Pancasila yaitu pada alinea A pertama, B ketiga, C kedua, D keempat. Kamu pilih yang mana? Jawaban saya D, Bu. Keempat. Keempat ya. Nanti Ibu akan jelaskan ya. Kamu tolong didengarkan isi dari alinea pembukaan Undang-Undang 1945 tercantum dasar negara Pancasila yaitu alinea saya kau milih keempat. Oh, keempat. Nah, keempat isinya yaitu isi dari alinea keempat Undang-Undang 1945 tercantum dasar negara yaitu alinea keempat yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar bukan hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan lembaga negara dan masyarakat warga negara Indonesia. Nah, yang keempatnya, Undang-Undang Dasar dapat diartikan sebagai A. Penjabaran hukum dari produk politik digunakan sebagai dasar hukum negara. B. Hukum dasar negara yang dibuat secara tertulis berisi hal-hal pokok ketatanegaraan. C. Hukum suatu bangsa. D. Undang-undang yang dibuat oleh masyarakat dengan persetujuan pemerintah. Kamu pilihannya yang mana? B, Bu. Hukum dasar negara. Hukum dasar negara ya. Penjelasannya bentar ya. B. Ya. Ya, betul. Pilihannya B. Yang ini undang-undang dibuat oleh tadi pilihannya B.
Hukum dasar negara dibahas secara tertulis berisi hal-hal pokok ketatanegaraan. Ya, betul. Yang berikutnya kelima, pembukaan Undang-Undang 1945 tidak dapat diubah secara material karena pembukaan merupakan A. Pintu menuju kemerdekaan, B. Jiwa proklamasi 17 Agustus 1945, C. Keinginan bangsa Indonesia, D. Hasil pemikiran tokoh-tokoh bangsa. Pilihannya, kamu pilih nomor berapa? B. Jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Iya, betul, bagus. Iya, ya bagus. Pembukaan undang-undang ya itu. Oh, B ya, Jiwa Proklamasi. Jiwa proklamasi. Ya. Ya, Jiwa Proklamasi. Ya betul, 17 Agustus 1945. Ya, jadi intinya pelajaran kita ini mengenai Undang-Undang Dasar 1945 ya, mengenal Undang-Undang Dasar di Negara Republik Indonesia. Betul jawaban kamu itu. Jadi pengertian undang-undang dapat diartikan sebagai konstitusi undang-undang dasar atau disingkat undang-undang dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikondisikan sebagai dokumen tertulis hukum-hukum dasar negara yang dibuat secara tertulis hal-hal pokok mengenai ketatanegaraan. Jadi pembukaan Undang-Undang 1945 intinya adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan, mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang memuat cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, sekian ya pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk kita. Pelajaran ini lancar dan paham ya, dapat dimengerti ya anak-anak semua. Ya, sekian ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.